Hendry Rikianto. Kita ikuti kisah suksesnya. Sama seperti Hendry Rikianto, seorang mantan pegawai bank yang banting setir ke dunia MLM, awalnya sempat merasa skeptis. Yang datang ke Jakarta bekerja sebagai penjual kartu kredit di exhibition di mall-mall, ya. Dan di saat itu ya gaya hidup biasalah anak Jakarta gitu ya, ikut sana kemari, akhirnya berutang kartu kredit over limit sampai 5 kartu kredit. Dan saya tinggal di kos-kosan di kebun kacang yang sempit sekali, jadi kalau tidur digeser gitu, pagi ditumpuk lagi gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Awalnya pasti ada perasaan, kok bisnis MLM sih, kok nggak yang lain, kok nggak kontraktor kayak usaha batu bara kayak atau apa? Kok usaha ini kok bisnis menjual produk kesehatan gitu, sebenarnya kayaknya bukan bidang gue banget ya gitu. Tapi di saat itu peluang datang ke saya, dan saya percaya bahwa sukses adalah ketika kesempatan sama kesiapan gitu. Kesempatan sudah datang, tinggal siap nggak saya. Berawal dari mimpi untuk bisa terbebas dari hutang kartu kredit, sulung dari 3 bersaudara ini mulai menekuni bisnis MLM. Ada kita yang mengalami namanya negatif cash flow lah. Jadi negatif cash flow bahwa penghasilan kita 4 juta, pengeluaran kita sampai 6 juta. Akhir yang paling bagus adalah kita membangun sebuah aset. Jadi bangun bisnis MLM ini bukan sekedar membangun sebuah penghasilan, tapi membangun sebuah aset yang menghasilkan penghasilan. Kini, setelah bekerja keras menggeluti bisnis MLM selama 10 tahun, pria asal Ciamis ini telah mewujudkan keinginannya, yaitu tidak bekerja untuk orang lain. Jika Anda tertarik untuk terjun ke bisnis MLM, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, itu tadi kita sudah menyimak kisah sukses dari Hendry Rikianto, dan saat ini Hendry Rikianto sudah ada bersama kita di White Shot. Selamat siang Mas Hendry, dan juga ada Mas Joko Komara yang merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Selamat siang Mas Joko. Selamat siang. Ya, Mas Hendry nih, kita pengen tahu kenapa sih tertarik berbisnis di MLM? Iya, bisnis MLM tuh modalnya kecil ya, terus kesempatannya luas karena waktunya bebas, karena saat itu saya masih kerja. Saya pikir usaha yang paling mungkin dilakukan sambil bekerja itu bangun secara part time lah, paruh waktu. Saya pikir usaha ini kemudian nggak perlu keahlian khusus ya, terus bahkan bisa dijalankan di mana-mana. Keahlian khusus bukannya perlu harus bisa meyakinkan orang ya, juga product knowledge. Oh, itu selanjutnya, setelah itu akan ikut pendidikan-pendidikan yang ada di MLM tersebut ya. Tapi awalnya maksudnya tidak perlu harus S2, T1 gitu. Siapapun bisa berhasil di usaha ini. Seperti itu yang menarik. Mas Hendry ini berawal dari seorang sales kartu kredit seperti itu kan. Lalu berjualan produk-produk yang alami dan juga produk-produk kesehatan. Seberapa susah pada saat itu? Ya, tantangannya pasti ketika memulai usaha ini itu tantangannya banyak orang mengejek lah. Ngapain sih lu bisnis gituan gitu, ya kan? Tapi saya meyakini bahwa ini ada sebuah kesempatan. Katanya sukses adalah kesiapan sama kesempatan gitu. Jadi saya melihat ini ada sebuah kesempatan yang saya bisa tumbuh di situ gitu. Nah, dalam 10 tahun akhirnya
Mas Henry mencapai pucuk pimpinan lah seperti itu ya, level yang paling besar, Level tertinggi. yang nolek katanya udah nggak bisa dihitung lagi. Apa yang membedakan antara Mas Henry dengan orang-orang yang juga berkompetisi pada saat yang sama dengan juga pada saat level yang sama pada saat itu? Ya, bukan berarti adalah kita loh orang yang pertama, yang dia orang yang tidak. Sebenarnya kesempatannya sama. Artinya seseorang ketika kita menetapkan sebuah mimpi, ya kan, menemukan alasan sesuatu. Pertama kita mesti menemukan sebuah usaha yang tepat, kemudian nemu alasannya. Itu alasan itu impian ya. Impiannya apa waktu itu? Impian saya bukan sesuatu tapi seseorang gitu. Oke. Yaitu mama saya di kampung di Ciamis ya, gitu, sebagai petani. Saya berpikir bapak saya meninggal dalam kondisi miskin sebagai seorang guru SD gitu. Saya membahagiakan dia dengan salah satu kerja, salahnya sulit sekali untuk bisa menghajikan atau membahagiakan dia seperti itu. Dan usaha ini memberikan peluang untuk saya untuk bisa memiliki kesempatan itu gitu. Tentunya Mas Henry sebelumnya juga sudah mendengar banyak stigma negatif tentang MLM. Bagaimana Mas Henry waktu itu menyikapinya? Pernah diajak orang, kamu MLM, Iya. pasti ada maunya aja. Iya, ada maunya aja kalau ketemu orang. Mungkin dijauhi teman-teman dekat. Iya. Ada saat-saat Kalau seperti itu diajak tidak? ketemu mungkin susah teman-teman. Iya. Harus prospek. Iya, itu tantangan di awal pasti ada seperti itu. Tapi ingat bahwa apa artinya ketika sebuah penolakan itu pastilah kabar buruknya adalah setiap menjalankan sebuah usaha pasti ada penolakan ya, tapi kabar baiknya adalah kita bisa memiliki kehidupan yang bebas mengenai keuangan dan waktu itu. Jadi Yang asal menarik mengingat impiannya begitu ya. cita-citanya. Jadi ibaratnya kalau kita naik mobil, kita melihat kita ngarepin lampunya hijau terus kan nggak mungkin. Ya. Kita pasti ketemu lampu merah dan itu nggak jadi masalah kalau ada lampu merah kan, ya kan? Karena kita impian kita lebih besar daripada sekedar lampu merah tadi. Oke. Gitu. Kalau Pak Joko nih, kenapa menurut Pak Joko banyak sekali stigma negatif tentang MLM? Ya, saya masih ingat sekali sekitar tahun 90-an stigma itu belum ada. Terbentuk setelah ada dua sebab kalau saya lihat ya. Yang pertama karena adanya perusahaan-perusahaan yang berkedok MLM tapi sebenarnya dia money game. Money game itu dia menarik dana dari masyarakat dan akhirnya dibawa kabur. Sehingga membuat orang jadi kapok, paranoid dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perilaku dari para distributor atau pemain MLM dari multi level yang benar, tetapi mereka overclaim terhadap terhadap produknya, misalnya iya, misalnya produknya bilang ini bisa menyembuhkan dari penyakit kudis sampai kanker gitu, overclaim atau overclaim terhadap marketing plan-nya. Dia bilang ini nggak perlu bekerja tapi bisa dapat uang dan uang itu terus seperti bunga bank. Itu yang atau menjelek-jelekan perusahaan lain atau profesi lain atau mengundangnya nipu. Dia bilang mau makan-makan tapi dijebak. Itu yang akhirnya membuat stigma negatif. Kami terus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat ikut berpartisipasi dalam dialog hari ini. Caranya adalah menelpon ke 02158322 dan Anda dapat bertanya karena kami akan membahas bagaimana cara membedakan antara perusahaan MLM yang benar, nakal dan juga perusahaan MLM yang baik, dan juga bagaimana apakah ada sanksi jika para distributor tersebut overclaim atau menipu dari para customernya. Oke, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan dialog mengenai bisnis MLM. Pak Joko, kita bedakan nih, ada perusahaan yang nakal, ada distributor yang nakal ya. Kita berbicara mengenai perusahaan yang nakal. Bagaimana cara membedakan antara perusahaan ini benar MLM dengan jujur dan juga atau perusahaan yang money game? Ya, pertama tentunya kita lihat legalitasnya. Karena perusahaan penjualan langsung itu harus mengantongi izin khusus. Beda dengan penjualan umum. Dan itu harus ditujukan pada saat distributor menawarkan. Betul, itu harus ditanyakan. Jadi distributornya menanyakan legalitasnya. Itu namanya SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi tidak boleh hanya cuma SIUP, tidak boleh menjalankan penjualan langsung atau networking atau MLM seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya marketing plan-nya. Marketing plan-nya seperti apa? Sebenarnya bagaimana sih membedakan ini MLM yang benar atau ini MLM yang mungkin cuman kedok saja, tapi sebenarnya cuman menarik dana masyarakat dari marketingnya, marketing plan-nya. Jadi kita lihat bonusnya. Kalau MLM yang benar itu bonusnya didapatkan dari produk yang terjual. Jadi kita membangun jaringan, produk itu terjual, dari situ kita mendapatkan bonus, komisi dari penjualan produk. Itu basic yang benarnya, iya.
Tetapi kalau MLM yang money game itu penjualan ke distributoran. Jadi kita ngerekrut orang, kita mensponsori orang, kita dapat bonus dari situ. Jadi bukan dari produk yang terjual. Bukan dari produk. Memang sebagian mengkamuflase seperti ada produk. Iya. Seperti contohnya mungkin ada uang muka motor atau mungkin voucher pesawat, tapi sebenarnya vouchernya mungkin susah didapat atau mungkin uang muka motornya nggak dapat dan sebagainya. Yang produk itu hanya sebagai kedok. Oke, tapi rata-rata sistem MLM yang ada di Indonesia adalah jika kamu merekrut orang, maka kamu akan mendapatkan poin atau kamu akan mendapatkan level yang lebih tinggi di dalam sistem tersebut. Itu bagaimana Pak? Karena ini hal yang common atau hal yang... Iya, sebenarnya berbeda antara merekrut dengan belanja itu sebenarnya kegiatan yang berbeda. Waktu kita merekrut orang seharusnya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi bagaimana kita mendapatkan keuntungan itu, kita harus membantu orang itu pemahamannya, kepercayaannya dan sebagainya. Kita tingkatkan SDM-nya sehingga dia bisa menjual, bisa percaya diri, membangun. Nah dari situ terjadi omset produk, nah dari situ kita dapat bonus. Harusnya benar begitu. Yang seharusnya yang benar. Tapi kalau memang ternyata memang ada yang saat ini sudah berjalan mendapatkan komisi dari dua hal tersebut, baik dari merekrut orang maupun dari produk, itu sebenarnya tidak masalah ya Pak Joko ya? Sebenarnya merekrut tidak boleh dijual belikan, itu yang dilarang. Merekrut tidak boleh. Jadi bukan jualan keanggotaan, tapi jualan produk, itu yang benar. Apa akibatnya Pak jika merekrut orang juga mendapatkan uang? Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya bukan produk yang dijual, tetapi keanggotaan yang dijual. Jadi seperti arisan berantai dan sebagainya. Itu akhirnya tidak produktif. Kita cuma rekrut Tapi orang. Adakah sanksi untuk MLM yang sekarang ini berjalan yang memberikan komisi kepada mereka yang merekrut orang? Sekarang ini pemerintah sudah menutup banyak MLM yang seperti itu. Banyak berita-berita yang ditutup. Banyak. Sebenarnya contoh kenapa sih money game itu berbahaya? Jadi misalnya begini, mereka 1:5 misalnya ya. Maksudnya 1:5 bagaimana? Untuk membayar bonus 1 orang diperlukan orang keanggotaan 5 orang. Dan 5 jadi seperti itu. Iya, jadi misalnya untuk join misalnya 1 juta. Untuk dapat bonus kalau merekrut orang dapat 4.800.000. Itu kan uangnya didapat dari 5 orang yang bergabung. Betul. Ya, kemudian 5 orang ini untuk dapat bonus ya perlu 25 orang. 25 orang untuk bonus 125. Suatu saat lebih banyak yang harus dibayar oleh company itu daripada yang masuk. Nah disitulah bom waktu. Untuk cash flow perusahaan itu sendiri juga berbahaya. Iya, berbahaya. Jadi saat itulah bom waktu meledak. Makanya perusahaannya itu kabur. Nah itu kan sistem piramida yang selama ini umum digunakan Pak. Lalu bagaimana sistem yang baik? Yang baik harusnya waktu join tidak terjadi apa-apa. Maksudnya tidak perlu ada komisi, tapi dibayarkan kalau ada penjualan produk, begitu ya Pak ya? Yang benar. Ya, kalau dari APRI sendiri, nah untuk distributor yang nakal, apakah ada sanksi atau bagaimana, ada ketentuan? Kita menghimbau kepada anggota kita di APRI, ada 83 perusahaan, kita untuk menegakkan kode etik. Jadi kode etik itu bukan cuma sebagai slogan, tetapi benar-benar diperlakukan. Banyak perusahaan-perusahaan yang besar mempunyai legal departemen sendiri khusus untuk kode etik itu. Oke. Nah kalau pengalaman Mas Hendrik sendiri nih sebelum di tempat yang sekarang, apakah sudah pernah mencoba bisnis MLM yang lain juga di tempat yang lain? Zaman kuliah dulu pernah, ya. Tapi sebentar aja karena mungkin masih muda sekali ya, belum siap. Dan akhirnya saya selesai kuliah, kemudian saya bekerja selama beberapa tahun, dan akhirnya saya mencari rasanya ada missing piece, ada satu yang hilang. Saya ingin menekuni sebuah usaha MLM lagi gitu, usaha apa kira-kira. Nah akhirnya dikenalkan ada sebuah usaha, seseorang mempresentasi saya, dan saya lihat kok bisnis ini lagi sih, kok nggak usaha lain gitu ya, gitu. Kapok apa gitu. Kenapa tidak tertarik buka bisnis warung atau apa gitu ya? Makanan kuliner. Gitu ya. Saya pikir yang menarik karena apa? Ya tadi bahwa saya senang ketemu orang, saya senang sekali, dan memang salah cita-cita saya adalah katanya adalah orang yang paling baik di dunia adalah ketika kita bermanfaat buat orang lain, gitu kan? Dan buat orang banyak. Nah, saya rasa usaha MLM ini memungkinkan sekali untuk menyentuh kehidupan banyak orang. Salah satunya adalah kita sukses dulu gitu, untuk sehingga kita bisa menyentuh kehidupan banyak orang. Nah, gitu. Kunci sukses Mas dalam mengembangkan MLM adalah memperbaiki jaringan atau memperbanyak penjualan, atau bagaimana cara membaginya? Itu sebenarnya dua-duanya harus jalan gitu, kan itu bukan pilihan, dia bukan pilihan, jadi harus lakukan dua-duanya. Artinya, nah namun ingat bahwa bisnis networking adalah bukan menjual sebanyak-banyaknya seperti bisnis umumnya begitu. Kalau bisnis network marketing adalah
dengan banyak orang menjual sedikit. Ya, faktor pengalinya itu. Jadi omset kita bisa miliaran rupiah dengan seperti itu. Kita tetap memiliki pelanggan-pelanggan. Artinya kita sendiri jadi pelanggan sejatinya gitu. Ya, dan paling 5-10 pelanggan ya. Tapi ada ribuan distributor yang melakukan melayani 5-10 pelanggan seperti itu yang seperti kita ajarkan. Nah, kalau Mas Hendy sendiri kan berarti sudah pernah menjalani bisnis MLM yang lain juga. Nah, menurut Anda apakah profil perusahaannya atau skema yang diberikan itu juga menentukan pendapatan atau menentukan keberhasilan kita? Oh iya, marketing plan ya maksudnya ya. Iya. Hanya kembali bahwa bisnis memilih perusahaan yang tepat itu penting sekali, karena bisa jadi orang nggak berhasil tuh karena dua hal. Ya kan, karena salah milih perusahaan. Kita komit, perusahaannya nggak komit, tutup gitu kan. Ya kedua, perusahaannya komit, kitanya kagak komit kan gitu. Jadi dua faktor itu. Atau yang ketiga, perusahaan komit, bapak komit tapi distributornya nggak komit. Ya kan, hilang soal distributornya. Oke Pak, kita akan tahan dulu di sana. Ya, sudah ada Pak Junaidi dari Sulawesi Utara. Selamat siang Pak Junaidi. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak, mau bertanya kepada siapa? Sama Pak Nya langsung. Ya, langsung saja Bapak, silakan. Kira-kira kiat-kiat suksesnya gimana? Terus untuk mempertahankan passion atau impian bagaimana seperti itu ya Pak ya? Karena Bapak, apakah Bapak anggota dari sebuah MLM saat ini Pak? Iya, kebetulan ya. Sudah berapa lama Bapak menjalani Pak? Kurang lebih ada kisaran 4 tahun. Oke. Nah, oke. Ya, nanti kita jawab ya. Berikutnya kita ada penelpon lagi, ada Pak Imam. Oh, Pak Ihwan. Pak Ihwan di Aceh. Selamat siang Pak Ihwan. Halo, selamat siang. Pak Ihwan, silakan pertanyaannya. Saya mau nanyakan, jadi kan di Indonesia ini kan sangat banyak bisnis MLM. Nah, ke depan apakah ada bisnis MLM tertentu yang akan dipilih oleh apakah Bapak Joko Kumara atau pihak-pihak tertentu lainnya, sehingga bisnis MLM yang ada di Indonesia itu sudah mentok atau apakah 3 atau 4 untuk menghindari money game atau ya bentuk-bentuk penipuan lainnya deh. Oke, ya, itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Ihwan. Mungkin kita mulai dari Pak Junaidi Pak, bagaimana cara memelihara passion atau memelihara mimpi tadi Pak? Ya, mimpi itu sebenarnya yang paling bagus itu dari dalam ya, dari dalam dirinya. Hanya untuk memupuknya itu memang perlu ikut pendidikan yang ada di situ. Ya, ada aset, ada buku, ada pertemuan yang membuat seseorang distributor itu memiliki terjaga cita-citanya ya, ada membentengi lah. Nah, kemudian yang penting adalah memulai gitu, nggak usah nunggu sempurna begitu, nggak sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling penting adalah memiliki pembimbing. Jadi ada memiliki pembimbing, dan kita sertakan memiliki pembimbing, kita ada kemauan dalam diri kita untuk belajar, humble, teachable ya kan, belajar. Jadi dan mengikuti sistem yang sudah ada. Pembimbing ya, ini dalam artian upliner. Upline-nya. Upline-nya ya. Pilih upline yang memang aktif ya. Ya, kan ada upline yang tidak betul juga gitu. Kita tahan dulu di sana. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di White Shot. Ya, masih dalam perbincangan mengenai sukses lewat bisnis MLM. Nah, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Ihwan Aceh ya, yang menanyakan bagaimana caranya untuk menyaring atau apa persyaratan bagi perusahaan MLM yang akan mau ada di Indonesia, bisnis di Indonesia. Bagaimana ini Pak Joko? Tentu ada persyaratan dan API ikut berserta aktif membantu pemerintah, karena kita adalah mitra pemerintah dari Kemendak dan BKPM. Jadi perusahaan yang mau buka MLM itu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin CPL, itu mengajukan ke BKPM, dan di situ harus ada presentasi dan APLI melalui Perka nomor 5 Perka BKPM nomor 5 tahun 2013. APLI harus ikut aktif presentasi di situ dan memberikan rekomendasinya. Kalau gitu apa syarat terbaru atau syarat terberat sekarang ini untuk menjaga agar pasar Indonesia kondusif tidak terjadi money game?
Sebenarnya sudah diatur dalam Permen nomor 32 tahun 2008. Itu di situ ada misalnya payout-nya tidak boleh, payout maksimalnya tidak boleh dari 40%, itu yang kita jaga. Kemudian tadi bonus memang didapatkan dari Penjualan produk produk. yang terjual. Jadi itu yang kita cek satu persatu pada saat izinnya. Kemudian tidak boleh join berulang-ulang. Harus ada kode etiknya, juga harus ada cooling off period. Cooling off period artinya kalau join harus diberi waktu 10 hari untuk memikir. Karena kan mungkin presentasi Tidak boleh dipaksa ya, berarti ya. mungkin presentasinya emosional sehingga dia bilang oke-nya emosional. Iya. Kemudian di rumah saya mah nggak jadi. Iya. Harus ada. Itu sudah diatur ya Pak ya, dalam Sudah diatur. peraturan Permen nomor peraturan menteri ya. Jadi Berarti tidak boleh ada pemaksaan ya. distributor nggak boleh paksa dan Iya. nggak boleh. Harus memberikan waktu Betul. untuk berpikir. Nah, Pak Joko saat ini sudah ada berapa banyak perusahaan MLM? di sekarang Indonesia? yang sudah mendapatkan CUPL ada 146 perusahaan. Ada 146 saat perusahaan. Ini ini. dominasi oleh perusahaan asing atau Perusahaan asingnya 51 perusahaan asing. Jadi sebenarnya dominasinya tetap perusahaan lokal. lokal ya. Dari Nah, 146. untuk pasar Indonesia sendiri ini apakah masih mungkin ada bertambah lagi MLM begitu? Sebenarnya pasar Indonesia masih sangat luas. Kalau kita lihat omset MLM tahun 2012 seluruh MLM di Indonesia itu 10,2 triliun. Iya. Itu masih kurang lebih 8% atau 10% dari dibandingkan Hanya 8%, retail. ya. Masih kecil sekali. Kemudian distributor yang orang atau penduduk Indonesia yang menjalankan MLM di Indonesia ini tahun 2012 itu 9,4 juta, baru 9,4 juta orang saja atau jiwa Iya. yang menjalankan. Jadi sebenarnya masih sangat luas. Nah, Masih sangat tapi luas. jika semakin banyak orang yang berbisnis MLM akan semakin tinggi tingkat kompetisinya kan, Pak? Iya. Seberapa besar ruang di Indonesia yang masih bisa bertambah? Berapa juta distributor yang masih dapat bertumbuh di Indonesia? Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya MLM kan sistemnya direct selling. Iya. Kompetisinya itu tidak langsung sama seperti toko. Itu kompetisinya head to head langsung. Sebenarnya kalau MLM itu kompetisinya adalah misalnya saya join jadi distributor MLM, maka pasar saya adalah teman-teman saya dan kenalan-kenalan saya. Ya. Di mana itu berbeda dengan bahkan dengan adik saya pun berbeda. Jadi sebenarnya kompetisinya tidak head to head. Tapi untuk seorang distributor tidak boleh melebihi hanya cukup satu saja atau bisa bergabung dengan MLM lain. Nah ini Eksklusif tidak? tergantung. Kalau misalnya ada dua tipikal distributor. Kalau pertama tipikal distributor yang hanya join hanya ya saya mau beli produknya supaya harganya Lebih murah. lebih murah. Itu mungkin join beberapa MLM nggak masalah. Tetapi kalau dia join MLM karena untuk meningkatkan taraf hidup, kemudian memang dia fokus untuk berkarir di situ, dia harus fokus. Tapi tidak ada perusahaan MLM yang melarang jika distributornya bergabung lebih dari satu MLM. Ada kebanyakan melarang, tapi mereka harus dalam kode etik itu melarang, tetapi dalam level tertentu. Nah itu untuk membedakan dia di distributor tipikal mana. Kalau distributor memang cuma beli pakai produk, mungkin Di level bawah jadi iya. tidak masalah Tapi begitu kalau ya. di level atas itu Iya. dia harus fokus. Oh Oke, iya. baik. Oke, kita akan menyapa Pak Ya. Kasidi yang akan bertanya. Selamat siang Pak Kasidi. Selamat siang. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Saya Pak Nimroni, bukan Pak Kasidi. Oke. Oke, Pak Nimroni. maaf, kita Pak Nimroni dulu. Pak Iya. Pak Nimroni, Nimroni di Bekasi. Baik. silakan Pak Nimroni. Saya punya kaset rekaman suara Pak Hendri Rikianto. Dasi saya merah seperti yang dipakai Pak Hendri Rikianto. Iya. Mohon tanggapan Bapak. Lah, Ikut MLM, Bapak dari Malaysia kan MLM Bapak. Ya. Sangat berat karena tiap bulan diwajibkan belanja sekian BV alias 1.700.000 waktu itu. Gaji pensiun saya habis dong. Gimana? Mereka orang udah kesulitan tersendiri. Saya udah banyak yang bergabung ke saya. Saya sendiri tidak bisa belanja. Orang-orang yang gabung ke saya juga tidak bisa belanja karena harus tutup poin. Tiap bulan target belanja sekian BV alias 1.700.000 waktu itu. Entah sekarang mungkin sudah naik. Pak, Bagaimana? Apakah Nimroni? apakah tidak kelenger? Pak Nimroni, pada saat Bapak bergabung, apa Bapak tidak mengukur penghasilan Bapak pada saat itu? Apakah Bapak sanggup untuk membayar uang yang telah ditetapkan?
Nah, upline saya waktu itu kalau ikut pertemuan, ini tukang roti bisa, tukang bakso bisa. Lah karena itu karena semua aja bisa. Lah tapi nyatanya tiap bulan diwajibkan belanja sekian BV alias 1.700.000. Kalau tidak bisa belanja atau alias tidak mau jadi penglaris dagangan orang lain, besar dikit jari doang. Oke, Bang Imroni, terakhir, pertanyaan terakhir, apakah Bapak pada saat bergabung Bapak tahu syarat ini? Syarat gimana? Syarat harus mengeluarkan 1,7 juta. Ya tahu dong, saya ikut trennya sampai saya di hotel sana, Pak Hendri Rianto juga ada, Pak Joko Komara juga pernah nanyeng saya. Oke, Bang Saya Imroni, disuruh berdiri di UFO waktu itu. Baik, Bang Imroni, terima kasih. Pak Imroni. Kita ke Bapak Kasidi. Pak Kasidi. Iya. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Iya, ini saya mau tanya sama Pak Hendri. Bagaimana caranya menjaga downline kami supaya tetap utuh, tetap aktif? Bagaimana cara menjaga downline ya? Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Kasidi, Bang Imroni. Tadi ini sudah ada beberapa dari Bang pertanyaan. Imroni, kita akan minta tapi akan tanggapannya. dijawabnya nanti ya, karena kita harus break dulu. Pemirsa jangan lanjut dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan mengenai bisnis MLM sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Washa pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mengenai bisnis MLM, kita bergabung dulu bersama Zakia dan Sumiyang. Silakan. Sumi, langsung saja kita akan jawab pertanyaan dari Pak Imroni. Pak Imroni tadi kesal, Pak Hendri, katanya harus tutup poin sebesar 1,7 juta rupiah, padahal Pak Imroni juga sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban pada saat dia bergabung. Apakah itu harus, Pak? Membeli barang sebesar itu? Dulu saya berpikir seperti beliau juga ya, tapi sebenarnya karena saya tidak paham ya, setelah memahami ternyata bukan kewajiban, karena ini sebenarnya independen distributor kan. Jadi tidak ada kewajiban. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, mungkin saya dulu bekerja di bank target 2 miliar gitu ya. Nah, kalau di usaha ini tergantung distributor itu sendiri, nggak harus 400 poin gitu, bisa 100 poin nggak boleh gitu. Jadi udah dapat penghasilan gitu. Kalau sama sekali nggak ada personal sales atau penjualan sendiri, ya bagaimana dapat omset kan gitu. Tapi kalau kayak tadi Pak Imroni, saya bisa mengerti mungkin kalau dia pakai sendiri terus tanpa dijual, ya berat. Justru sebenarnya keuntungan eceran itu selisih misalnya 20% gitu. Setiap perusahaan beda-beda, tapi dengan 20% keuntungan eceran ini bisa untuk membiayai bisnisnya gitu. Ya saya dulu nggak punya motor, naik ke 19 begitu. Jadi keuntungan eceran itu bisa untuk membangun bisnis ini. Karena produknya repeat order. Misalnya Pak Joko melihatnya tutup poin nominalnya berapa yang diterapkan yang wajar? Sebenarnya tutup poin itu prinsipnya begini. Sebenarnya sebuah marketing plan yang baik harus memberikan bonus kepada mereka yang produktif. Tentunya tutup poin ini saya lihat sih positif karena berarti artinya dia produktif. Jangan sampai misalnya dia tidak produktif, dia tidak melakukan apa-apa karena bawahannya atau downline-nya bekerja, dia tidak melakukan apa-apa, dia dapat bonus. Itu berarti jaringan ini tidak baik karena adanya memanfaatkan orang lain ya. Jadi dengan tutup poin itu dia produktif, ini produktif, betul. Nah kalau Pak Hendri ini melihat salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis jaringan ini adalah memiliki downline yang bisa produktif ya. Nah bagaimana cara-caranya memilih downline? Karakter seperti apa cocok sebagai distributor reproduktif? Jadi kita dari jumlah aplikasi yang masuk lah, ketika kita presentasi ada yang memutuskan jadi pelanggan, ada yang memutuskan jadi distributor aktif atau tidak gitu ya. Nah di antara jumlah distributor yang memutuskan bergabung itu nanti kita akan menemukan orang-orang yang memang ingin menjadi tim bisnis kita, mau serius di usaha ini. Kita bisa bimbing orang seperti ini. Bagaimana cara bimbingnya? Bagaimana cara maintain ya? Kita kan pasti kita butuh membangun hubungan dengan mereka. Kita melakukan follow up ya dengan mereka ya kan, dan mendorong mereka untuk mengikuti training-training yang ada supaya mereka paham pengetahuan produk, pengetahuan tentang bagaimana dasar-dasar membangun networking itu penting sekali, dan lebih banyak kita memberikan sebuah konsultasi kepada mereka. Kalau trik khas Pak Hendri itu apa? Misalnya traktir makan, misalnya ajak jalan-jalan, apa Pak? Ada trik-trik tertentu kan? Maksudnya kalau semua orang seperti itu, maka semua upline akan sama, ya kan? Apa triknya? Sebenarnya saya ini sebenarnya produk dari sistem ya. Saya sendiri bukan orang hebat lah ya. Saya orang biasa yang punya mimpi kedua. Kedua, saya ingin follow the system, follow the leader. Saya ikut orang yang sudah berhasil di depan saya. Katanya kalau mau berhasil, cari sosok orang berhasil, jadikan dia pembimbing gitu ya. Ya, kedua, kita ngikuti sistem yang sederhana, yang mudah ditiru. Yang mudah ditiru. Mudah ditiru. Jadi jangan pakai cara-cara sendiri.
ya kan. Itu yang paling penting adalah triknya ya adalah tidak ada. Triknya adalah mengikuti sistem Itu adalah menjalankan tips-tips dari sistemnya Pak dan Hendri. mungkin tetap Ikuti cara yang konsisten sudah gitu ya, berhasil, jangan ya. berhenti Pak Jangan berhenti. Hendri. Jalani sampai akhir. Oke, Oke. baik. Terima kasih Pak Ya, Hendri dan ya. juga Pak Joko sudah hadir di sini. Ya. Dan pemirsa, semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda, menambah pengetahuan Anda tentang bisnis MLM. Betul, jadi ya. ketahui kewajiban dan juga hak-hak Anda. Dan kami akan segera kembali dengan informasi dalam bahasa Mandarin bersama Sumiyang. Terima kasih.